seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. Tidak ada panggilannya. Tadi sebenarnya dia minta supaya kita bisa paripurna di jam 7. Saya bilang tidak dapat Pak, jadi biarlah Pak Sekda yang mewakili. Dan ini pun kalau kita sepakat bersama-sama tetap kita lanjutkan rapat paripurna ini. Kemudian yang saya hormati para wakil ketua DPRD dan para anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Makassar. Yang terhormat PJ Sekda Daerah Kota Makassar, yang saya hormati para forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar, yang saya hormati para asisten sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dan para kepala OPD dalam lingkup pemerintahan Kota Makassar, yang saya hormati para dirut perusahaan daerah sekota Makassar, para wartawan dan unsur media lainnya, dan hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga diberi kesempatan untuk hadir dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Setelah memperhatikan daftar hadir dari 50 anggota DPRD Kota Makassar, telah hadir dan bertanda tangan sebanyak 28 orang berdasarkan pasal 143 ayat 1 huruf C Tata Tertib DPRD Kota Makassar telah dapat memenuhi quorum, yaitu sudah lebih 1/2 dari 50 anggota DPRD yang hadir. Demikian, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar hari ini saya buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Peserta rapat paripurna dan Dewan hadirin yang saya hormati, rapat paripurna hari ini adalah rapat paripurna ke-6 masa sidang pertama tahun sidang 2024-2025 dilaksanakan dalam rangka persetujuan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Perlu saya sampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 yang telah dibahas oleh Badan Anggaran Kota Makassar bersama TAPD Kota Makassar dan SKPD akan dimintakan persetujuan dalam rapat paripurna Kota Makassar hari ini. Adapun acara rapat paripurna selengkapnya disusun sebagai berikut. Pertama adalah pembukaan, yang kedua penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran tahun KUA terhadap KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Kemudian yang ketiga, permintaan persetujuan dari anggota DPRD Kota Makassar oleh pimpinan rapat paripurna terhadap KUA dan PPAS tahun anggaran 2025. Keempat, pembacaan keputusan DPRD Kota Makassar oleh Sekretaris DPRD Kota Makassar. Yang kelima, penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 oleh Wali Kota Makassar yang diwakili langsung oleh Bapak Sekda dan pimpinan DPRD, dan penandatangan keputusan DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD Kota Makassar
dilanjutkan penyerahan nota kesepakatan dan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota Makassar. Kemudian yang keenam adalah penutup. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu penyampaian laporan badan anggaran atau hasil pembahasan terhadap KUA dan rancangan PPAS tahun anggaran 2025. Untuk itu saya persilahkan juru bicara badan anggaran, yaitu Haji Rey Suryadi Arsad SIP. Disilahkan. Anauta. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar atas hasil pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran atau KUA dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PTWAS APBD tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kota Makassar, yang terhormat Bapak penjabat Wali Kota Makassar yang hari ini diwakili oleh Bapak penjabat Sekretaris Daerah Kota Makassar, para asisten, staf ahli, sekretaris dewan, inspektur, para kepala badan, kepala dinas, tapi kayaknya kurang-kurang ini Pak, ya. Kepala dinasnya kurang, camatnya juga, dan ini perlu jadi atensi buat kita bapak-bapak sekalian, karena hari ini, beberapa hari belakang ini kita membahas dan memikirkan banyak hal terkait dengan kepentingan dari teman-teman di SKPD. Ya, jangan sampai kita dianggap angin lalu saja. Ya, mohon untuk jadi atensi Pak Sekda untuk bisa disampaikan kepada teman-teman SKPD. Jangan sampai dianggap juga DPR tidak punya kekuatan. Ya, kita ini mungkin saja bisa melakukan suatu hal yang teman-teman tidak inginkan. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa kita menjadi lebih baik dalam hal mempererat kemitraan kita. Baik, setuju teman-teman? Baik, saya lanjutkan. Kalau begitu saya lanjutkan saja, karena kita sudah bersepakat untuk membahas ini. Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, para direksi BUMD, para kepala bagian dan para camat yang saya hormati, para undangan dan rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, dengan mempersembahkan hormat kepada sidang dewan, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena anugerah dan perkenannya kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan acara penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang yang pertama, kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, yang kedua, prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025. Untuk perkenan terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada yang pertama, pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan ini. Kepada Bapak Wali Kota yang diwakili oleh Sekretaris Daerah dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan ke DPRD tentang rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 telah dibahas bersama sehingga dapat disempurnakan. Yang ketiga, Sekretaris Dewan serta jajaran yang telah mengatur semua yang diperlukan sehingga Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana yang diketahui pada tanggal 15 Juli 2024, PJS Wali Kota Makassar menyampaikan surat ke DPRD Kota Makassar beserta lampirannya sesuai dengan suratnya nomor 900/110 BPKAD
angka Romawi 7 2024 perihal penyampaian rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2025. Di dalam rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Sedangkan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD tahun anggaran 2025 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Efisiensi dan efektivitas anggaran serta alokasi belanja yang difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur merupakan implementasi dari prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran. Ini relevan dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah yang mengamanatkan agar anggaran daerah dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif untuk mendukung pelayanan publik. Belanja yang diperuntukkan bagi kebutuhan wajib atau mandatory spending menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Namun, pemerintah daerah perlu menjamin bahwa realisasi dari anggaran yang dialokasikan benar-benar memenuhi sasaran dan berorientasi pada hasil, bukan sekedar pemenuhan administratif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 310 disebutkan bahwa kepala daerah menyusun kebijakan umum APBD dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama. Selanjutnya, setelah disepakati antara DPRD dan Wali Kota Makassar, maka kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 serta PPAS APBD tahun anggaran 2025 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Ranperda APBD tahun anggaran 2025 oleh eksekutif. Selanjutnya, sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan pembahasan kebijakan umum APBD dan PPAS APBD tahun anggaran 2025 oleh Badan Anggaran mengacu kepada nomor 1 yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 dan seterusnya. Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib sebagaimana yang telah diubah dan terakhir dan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 1 tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 1 tahun 2018 tentang tata tertib Berita Daerah Kota Makassar tahun 2023 nomor 45. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 dilakukan secara komprehensif dan antara Badan Anggaran dengan TAPD Kota Makassar yang hasilnya akan dituangkan dalam kesepakatan bersama antara Wali Kota Makassar yang bertindak atas nama pemerintah daerah Kota Makassar dengan pimpinan DPRD bertindak selaku atas nama DPRD Kota Makassar. Hadirin rapat paripurna Dewan yang saya hormati, ini masih panjang, jadi silahkan enjoy karena memang ini perlu untuk kita bacakan banyak hal yang menjadi masukan-masukan dari komisi teman-teman semua. Secara umum, materi pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Kota Makassar bersama TAPD Kota Makassar terkait kebijakan umum PPAS APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana terlampir dan merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari laporan anggaran ini antara lain. Yang pertama, penjelasan rancangan nota kesepakatan tentang kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025. Yang kedua, penjelasan rancangan nota kesepakatan tentang PPAS APBD tahun anggaran 2025 sebagaimana yang telah disampaikan oleh tim TAPD Kota Makassar. Dengan telah dilakukannya koreksi dan penyempurnaan, maka dapat disimpulkan bahwa rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2025 telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi daerah, hasil reses,
hasil reses DPRD, hasil musrembang, dan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Didasari kesimpulan tersebut, maka Badan Anggaran DPRD Kota Makassar mengusulkan kepada rapat Dewan Terhormat ini agar Nota Rancangan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran 2025 serta Nota Rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2025 ini untuk disepakati menjadi nota kesepakatan antara pimpinan DPRD bertindak selaku atas nama DPRD Kota Makassar dengan Wali Kota Makassar yang bertindak atas nama pemerintah daerah Kota Makassar. Sebelum kami mengakhiri laporan ini, ada beberapa catatan yang terkait dengan hasil pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD tahun anggaran 2025 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Makassar. Ada lebih dari 40 poin, teman-teman. Ini perlu dibacakan pimpinan? Oh, bacakan saja. Karena sekali lagi ini ada perwakilan. Oh iya, baik. Baik. Baik, yang pertama, perlu kehati-hatian dan ketelitian Bapeda dalam menetapkan program dan kegiatan yang diajukan oleh SKPD agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dianggarkan dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, meminta kepada OPD agar senantiasa mengacu kepada seluruh aturan hukum, regulasi yang ada dan memegang teguh prinsip akuntabel, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan, dan pertanggungjawaban. Yang ketiga, adanya anggaran dana kelurahan yang menjadi silpa disebabkan kegiatan tidak berjalan dan salah satu penyebabnya adalah kurangnya tenaga ASN di beberapa kelurahan sehingga dibutuhkan penempatan tenaga ASN pada kelurahan yang membutuhkan. Yang keempat, perlu perhatian dan diharapkan adanya inovasi dari Perumda air minum terkait dengan penanganan krisis air bersih yang dialami pada musim kemarau setiap tahun oleh warga Makassar, khususnya yang berada di wilayah utara Kota Makassar, di mana tahun ini warga utara Kota Makassar telah merasakan kekurangan air yang sama sejak beberapa tahun, puluhan tahun yang lalu. Yang kelima, perlunya pengadaan mobil layanan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka peningkatan dan kemudahan pelayanan kependudukan bagi warga Kota Makassar. Yang keenam, perlunya perhatian terhadap anggaran pada bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Makassar berupa pengadaan anggaran untuk insentif bulanan bagi para pekerja keagamaan sebesar 500.000 per bulan per orang. 7. Mempertimbangkan penambahan anggaran untuk Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar mengingat kondisi bencana yang tidak diinginkan sering terjadi. Yang kedelapan, mempertimbangkan penambahan anggaran untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar karena akan diadakan Hari Keluarga Nasional yang dipusatkan di Kota Makassar. Untuk Dinas PU, ini yang ke-9. Yang pertama, diminta agar anggaran pembangunan infrastruktur jalan di area pembangunan Stadion Gor Sudiang dan ducting sharing agar ditinjau kembali. Poinnya yang kedua adalah penyediaan anggaran untuk kegiatan perbaikan drainase, jalan, jembatan, serta pembangunan gedung kantor kelurahan bagi kelurahan yang belum memiliki kantor permanen dan atau kelurahan yang membutuhkan. Poin yang ketiga, mengusulkan rehab rumah jabatan Ketua DPRD Kota Makassar yang mana di beberapa kondisi perlu dilakukan perbaikan. Ini perlu ini teman-teman. Ya. Pembangunan gedung Makassar Government Center dan Service atau MGCS tahap 2 untuk dapat dituntaskan. Selanjutnya, pengadaan perlengkapan Satgas Drainase dan Satgas Jalan yang sejak 2 tahun terakhir ini belum mendapatkan perhatian. Yang ke-10, untuk bagian layanan pengadaan barang dan jasa terkait dengan implementasi e-katalog versi 6 perlu dukungan bimbingan teknis sebanyak 172 PPK dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas PPK. Poin kedua, terkait maintenance aplikasi Sipabaji dalam rangka penunjang tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa. Poin ketiga yaitu pengadaan smartboard dalam rangka
menunjang tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa. Yang ke-11 untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Poin pertama, dalam rangka mencapai standar pelayanan maksimal bagi rumah yang tidak layak huni untuk masyarakat tidak mampu, perlu alokasi anggaran program kegiatan bedah rumah Kota Makassar. Berdasarkan kewenangan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sekaitan dengan rehabilitasi jalan, lingkungan perlu dialokasikan anggaran terkait dengan program tersebut. Poin ketiga, perlu dialokasikan anggaran rehabilitasi rumah susun sederhana sewa atau rusunawa, Panambungan dan Lete, Kecamatan Mariso. Terus kemudian masih di Dinas Perumahan sehubungan dengan peningkatan fungsi badan BRIDA, Badan Riset Daerah. Sehubungan dalam peningkatan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA dengan peraturan pemerintah, maka komisi berharap adanya transparansi nomenklatur demi menunjang perencanaan setiap SKPD dan OPD. Terus untuk Dinas Penata Tata Ruang mengusulkan penambahan mobil pengawasan untuk dianggarkan melalui bagian umum pemerintah Kota Makassar yang saat ini hanya berjumlah 3 unit dan hak dan kondisinya sudah tidak layak untuk mengawasi 15 kecamatan. Terus kemudian mengusulkan anggaran khusus seperti tunjangan operasional dengan kategori pekerjaan yang berisiko untuk petugas lapangan atau pengawas bangunan yang berada pada Distaru. Mengusulkan penambahan anggaran pada program pembangunan gedung yang pelaksanaan pelayanan terhadap persetujuan bangunan tersebut untuk pelayanan PBG dan yang lain-lain. Yang ke-14 terkait dengan tugas fungsional yang dimana beberapa staf Bapeda yang telah mengikuti diklat untuk segera melantik staf atau ASN tersebut, serta tidak ada lagi membuka asesmen baru di BKPSDMD. Yang ke-15 penyediaan anggaran di Badan Kesbampol Kota Makassar untuk kegiatan pelatihan ideologi Pancasila bagi Satgas. Ini penting juga. Terus kemudian untuk wilayah Pantai Losari yang merupakan aset Dinas Pekerjaan Umum sebaiknya dipindahkan menjadi aset pada Dinas Pariwisata sehingga pemeliharaan dan pengembangan Pantai Losari bisa lebih maksimal dikelola oleh teman-teman dari Dinas Pariwisata. Terus kemudian 17 meminta kepada Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata hendaknya melakukan koordinasi terkait pengembangan Pantai Losari yang merupakan salah satu ikon di Kota Makassar. Sedikit lagi teman-teman, semangat ya. Oh saya semangat. Boleh, tidak apa-apa. Baik, saya lanjut untuk Dinas Kebudayaan agar disupport pengadaan gedung kesenian di Kota Makassar, karena Kota Makassar belum ada gedung keseniannya. Pak Sekda, ini mudah-mudahan juga bisa disupport dengan adanya supporting dari teman-teman TAPD dan Sekretaris Daerah Kota Makassar. Terus kemudian Dinas Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan agar kiranya tetap melakukan peningkatan kapasitas shelter warga sebagai garda terdepan di Kota Makassar. Selanjutnya untuk bagian pemberdayaan masyarakat atau BPM agar kiranya menganggarkan anggaran pemilihan RT RW untuk anggaran 2025. Ini mudah-mudahan bisa direalisasi segera ya, supaya pemilihan kita ini bisa memperlihatkan proses demokrasi yang baik untuk masyarakat kita, mengajarkan proses demokrasi. Oke, lanjut lagi. Penyediaan anggaran di BPSDM Kota Makassar untuk mendukung peningkatan sistem merit dalam rangka peningkatan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja bagi ASN yang diberikan secara adil dan wajar tanpa diskriminasi, peningkatan implementasi manajemen ASN berbasis merit. Selanjutnya dengan mempertimbangkan beban kerja dan kondisi kerja serta prestasi kerja ASN, maka diharapkan ada kenaikan tambahan penghasilan pegawai atau TPP khususnya di Sekretariat DPRD Kota Makassar dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Yang tidak tepuk tangan tidak dapat ya. Selanjutnya perlu penganggaran belanja tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Selanjutnya perlu adanya pengadaan gedung bagi Dinas Kearsipan untuk menunjang kerja-kerja kearsipan. Kalau berbicara soal tenaga kontrak ini tidak lain selalu perjuangannya Pak Ketua DPR, ya. Terus kemudian untuk Dinas Ketenagakerjaan mempertimbangkan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar 11 miliar sekian untuk kegiatan. Yang pertama terkait jaminan sosial tenaga kerja bagi para rentan yang masuk dalam kategori miskin ekstrim, melihat pentingnya jaminan pekerja tersebut untuk memberikan perlindungan kepada pekerja yang kategori rentan. Terus kemudian penyelenggaraan pelatihan kerja, ini Disnaker ini ya, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan produktivitas, kesejahteraan, disiplin, sikap yang baik dan etos kerja. Terus selanjutnya perluasan kesempatan kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia. Terus kemudian pembinaan hubungan industrial, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan hubungan antara pengusaha, karyawan, pemerintah, dan serikat pekerja. Pelatihan purna dan juga selanjutnya pelatihan purna pekerja migran Indonesia untuk memberikan bekal bagi mereka atau keluarganya, sehingga diharapkan pendapatan yang mereka peroleh sebagian bisa dijadikan modal awal dalam membuat sebuah usaha dan bisa menjadi pekerjaan baru bagi mereka yang memajukan ekonomi keluarga. Selanjutnya untuk Dinas Koperasi dan UMKM perlu dipikirkan ketersediaan wadah atau tempat berjualan bagi UMKM di 15 kecamatan. Selanjutnya penambahan anggaran pada biaya kebutuhan Dinas Koperasi UMKM. Ya, untuk pengadaan mobil UMKM sebanyak 1 unit dan seterusnya. Untuk Satuan Polisi Pamung Praja, masukannya adalah perlu adanya penganggaran pakaian dinas atau PDL bagi Satpol. Karena kasihan juga Satpol kita, kayaknya agak usang ini bajunya. Apa? Beda gini. Ya, kita mudah-mudahan bisa disupport juga ini Pak. Perlu penambahan personil Satpol PP untuk dapat membackup 15 kecamatan di Kota Makassar. Selanjutnya untuk Dinas Lingkungan Hidup, perlu adanya perhatian terhadap penyediaan anggaran untuk pengadaan lahan pemakaman baru. Melihat kondisi pemakaman yang ada sekarang, ini sudah hampir penuh. Bagaimana Om Acil? Selanjutnya mengusulkan kebutuhan sarana berupa mobil Skylift guna menunjang operasional bidang keanekaragaman hayati yang masih kurang untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Ini untuk DLH, jadi minta mobil berupa Skylift. Perlu adanya penambahan personil yang bertugas menebang pohon, sehingga jika ada keluhan warga terkait pohon yang akan ditebang karena membahayakan bisa segera dilayani secara maksimal. Selanjutnya untuk Dinas Perhubungan, penyesuaian anggaran yang ada untuk pergeseran anggaran demi kebutuhan yang penting dalam rangka penunjang operasional, yaitu berupa AC, komputer, mesin scanner, dan lain-lain sebagainya. Dan selanjutnya perlu penyediaan anggaran untuk BBM dalam rangka operasional bus anak sekolah SD Negeri Pak Jayang sebesar 50 juta. Perlu penyediaan anggaran sebesar 200 juta untuk menginstal perangkat keras dalam rangka penggunaan sistem elektronik paralel online dengan Departemen Perhubungan sehubungan dengan adanya program KPK, dan di mana KPK menunjuk UPTD pengujian kendaraan bermotor Makassar sebagai percontohan sistem PKB seluruh Indonesia. Selanjutnya mengusulkan agar dilakukan rehab gedung UPT PJU. Dan selanjutnya perlu adanya penambahan personil petugas lapangan dalam melaksanakan tugas lalu lintas, mengatur lalu lintas. Dan kemudian memastikan bahwa program dan kegiatan yang diusulkan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah Kota Makassar. Selanjutnya perlunya pembangunan sistem berbasis data yang akurat untuk menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya dalam penyusunan anggaran Pemda OPD atau Pemda perlu melakukan kajian yang lebih mendalam terkait dengan kebutuhan real daerah
agar anggaran kita yang dialokasikan lebih sesuai dengan kapasitas belanja yang mampu diserap. Untuk Dinas Kesehatan, pertama, penyediaan anggaran terkait dengan penyelesaian pembangunan dan pemenuhan perlengkapan alat kesehatan untuk Puskesmas Ujung Pandang Baru, sehingga Puskesmas tersebut bisa segera dioperasikan sehingga dapat memberikan pelayanan maksimal bagi warga Kota Makassar. Ini penting, Pak, karena kalau tidak diselesaikan, kita akan mewariskan sesuatu hal yang mangkrak, candi baru, namanya Candi Ujung Pandang Baru, ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa mau memberikan fokus kita untuk membangun ini. Pas kita mempertimbangkan penambahan anggaran tahun 2025 sebesar 29 miliar untuk kegiatan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP, kewenangan daerah dan kabupaten kota, kegiatan pengembangan mutu, peningkatan kompetensi teknis SDM kesehatan tingkat daerah Kota Makassar. Terus mempertimbangkan penambahan anggaran tahun 2025 untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar sebesar 9 miliar sekian. Dan selanjutnya mempertimbangkan penambahan anggaran tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar 4 miliar sekian. Selanjutnya mempertimbangkan penambahan anggaran tahun 2025 untuk Dinas Sosial Kota Makassar yang sebesar 3 miliar sekian. Nanti akan ada lengkap datanya, Pak, kami sesuaikan. Pengadaan kain kafan, alat mandi jenazah, dan hal-hal yang menjadi kepentingan masyarakat pada umumnya. Untuk Dinas Ketahanan Pangan, Masya Allah, sedikit lagi lah. Sehubungan kegiatan ini merupakan upaya pemenuhan cadangan pangan pemerintah Kota Makassar berupa pengadaan beras dipandang perlu untuk memenuhi target cadangan pemerintah Kota Makassar sebesar 98,8 ton. Diperlukan estimasi 15 ton untuk memenuhi target mengikuti penyesuaian adendum harga beras. Kegiatan ini berupa gerakan pangan murah mandiri, namun diperlukan mobil operasional untuk mendekatkan pangan ke masyarakat. Mengusulkan penyusunan perwali subsidi harga pangan, ini masih sama di Dinas Ketapang, berdasarkan rancangan teknokratik RPJPD Kota Makassar menitik beratkan pada konsumsi pangan beragam. Dan selanjutnya dibutuhkan sosialisasi food wastage untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk stop boros pangan. Selanjutnya sosialisasi dan distribusi brosur atau ini untuk pelaku perhotelan, untuk resto, untuk tenan makanan dan lain-lain, untuk selalu bisa memberikan edukasi kepada masyarakat kita. Penanganan kerawanan pangan melalui penyaluran cadangan pangan kota atau beras merujuk pada data hasil analisis kerawanan pangan. Selanjutnya mengusulkan penyusunan Raperda cadangan pangan. Terus hal yang juga perlu memastikan keamanan pangan yang beredar di beberapa pasar dan retail dengan melakukan pemeriksaan secara berkala. Selanjutnya perlu mengkampanyekan atau mensosialisasikan keamanan pangan bagi pelaku usaha pangan di pasar segar asal tumbuhan maupun masyarakat umum. Ini saya coba perlu perbaiki kata-katanya, Pak, ya. Perlu Oke, nanti kita baca sama-sama. Selanjutnya untuk Dinas Pariwisata, penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Kegiatan ini merupakan belanja gaji dan tunjangan ASN dan P3K. Penambahan anggaran pada sub kegiatan ini dianggap perlu meningkatkan bertambahnya jumlah pegawai ASN yang berkantor di Dinas Pariwisata Kota Makassar. Selanjutnya untuk PT BPR Persero, penambahan anggaran setoran modal dasar pemerintah Kota Makassar, perseroan terbatas Bank Pengkreditan Rakyat Kota Makassar pada APBD tahun 2025. Untuk Rumah Sakit Umum Dayak, meminta penambahan anggaran belanja modal alat rumah tangga lainnya atau home use, penambahan belanja modal peralatan personal komputer, penambahan belanja modal alat pendingin, penambahan belanja modal alat kedokteran bedah, penambahan belanja modal alat kedokteran radio agnostik, penyediaan belanja obat-obatan dan lain-lain sebagainya, penyediaan belanja jasa pembersihan, pengendalian hama dan fumigasi.
sisa 2 lembar. Sabar ya. Selanjutnya, penambahan belanja modal alat kedokteran atau ICU, penambahan belanja modal alat kesehatan umum lainnya, penambahan belanja modal alat komunikasi telepon, penambahan belanja modal alat kedokteran, penambahan belanja modal dan seterusnya. Yang selanjutnya, bahwa anggaran pendapatan belanja daerah adalah salah satu rencana keuangan daerah. Sekali hati tak Pak? Surga kita. Ya. Daerah ditetapkan dengan aturan, APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan berdasarkan kemampuan pendapatan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang mempunyai fungsi. Untuk setiap SKPD ini selanjutnya, untuk setiap SKPD agar menyusun dengan baik dengan melakukan penyesuaian plafon anggaran pada usulan anggaran program dan kegiatan prioritas APBD pokok tahun anggaran 2025. Selanjutnya 43, untuk program kegiatan dan anggaran yang tidak terakomodir pada tahun anggaran 2024 agar diprogramkan kembali pada APBD pokok tahun 2002 anggaran 2025 dengan mengacu pada aturan yang ada. Selanjutnya poin ke-44, untuk pengadaan mesin potong dahan, pengadaan tandon air, pengadaan motor damkar, pengadaan bak sampat 3 roda serta prasarana bagi kecamatan atau kelurahan terakomodir pada tahun anggaran 2025. Iklan dulu guys. Baik, selanjutnya poin ke-45. Pengadaan komputer dan printer pada Dinas Kominfo agar diakomodir karena tidak lain hanya untuk peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Poin terakhir ini, alhamdulillah. Ke-46, untuk usulan prioritas lainnya pada setiap kecamatan, pada dinas, pada badan serta bagian-bagian yang berada di mitra Komisi A, kami lampirkan dengan harapan agar terakomodir karena tujuan dari semua itu adalah untuk pemerintahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat Kota Makassar. Kenapa tidak dikasih begini semua saja seperti Komisi A ya? Ini satu di poinnya Komisi A seperti ini. Baik, terakhir sidang dewan yang berbahagia. Secara keseluruhan dokumen PPAS ini telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah mengintegrasikan unsur-unsur penting dari sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan dan penetapan PPAS menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Namun, agar manfaat dari PPAS ini dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, pemerintah perlu menjaga transparansi, pemantauan ketat, serta memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan dan prioritas yang telah disepakati. Demikianlah penyampaian hasil pembahasan badan anggaran yang berkaitan dengan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, serta menyangkut seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Terakhir, kenapa tambah kecil suaranya? Mali siparape rekba sipa tokong, malelu sipa kainga, pada idi pada elok sipa tuo sipa tokong. Itu artinya jika hanyut saling mengaitkan, jika tumbang saling menegakkan, jika lupa saling mengingatkan, sela kata saling membantu dan saling mewujudkan. Manangapa nakke supraja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya tahu yang paling pusing dan paling stres dalam beberapa hari terakhir ini para pimpinan-pimpinan kita. Kasih tepuk tangan dulu buat beliau. Kasih semangat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makassar 12 November 2024,
Pembaca laporan Banggar, Rais Suradi Arsyad, mengetahui Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, Koordinator Badan Anggaran. Terima kasih. Baik, terima kasih disampaikan kepada saudaraku yang terhormat Haji Rey Suryadi Arsyad SIP sebagai juru bicara Badan Anggaran. Jalan 11 tahun DPRD Kota Makassar, baru kali ini dibacakan Badan Anggaran secara utuh. Itulah bentuk keterbukaan kita bahwa tidak ada yang kami tutupi dalam pembahasan anggaran untuk periode kali ini. Beserta rapat paripurna Dewan dan hadirin yang saya hormati, setelah kita mendengar dan menyaksikan bersama juru bicara Badan Anggaran selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan KUA dan PPS tahun anggaran 2025, maka sesuai ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 huruf C Tata Tertib DPRD Kota Makassar, pimpinan rapat akan memintakan persetujuan kepada anggota Dewan yang terhormat. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat, apakah rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan KUA dan PPS tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat diterima dan disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD Kota Makassar? Setuju? Kurang ramai saja ini. Setuju? Satu kali lagi. Setuju? Terima kasih atas persetujuan para anggota DPRD yang terhormat. Selanjutnya, pembacaan keputusan DPRD Kota Makassar. Untuk itu, para sekretaris DPRD Kota Makassar dipersilakan. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 24 garing DPRD garing 188.45 garing tahun 2024 tentang persetujuan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, menerima dan menyetujui rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Ketiga, keputusan DPR ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 November 2024. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Tembusan 1. PJ Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 25 garing DPRD garing 188.45 garing tahun 2024 tentang
persetujuan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 menjadi prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan ke satu, menerima dan menyetujui rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025 menjadi prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud diktum ke-1 dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang prioritas dan plafon anggaran sementara tahun anggaran 2025. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 12 November 2024. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Tembusan 1. PJ Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8/3. Terima kasih disampaikan kepada Sekretaris DPRD Kota Makassar. Cara selanjutnya yaitu penandatanganan nota kesepakatan terhadap KUA dan PPAS tahun anggaran 2025 oleh Wali Kota Makassar bersama para pimpinan DPRD dan penandatanganan keputusan DPRD oleh Ketua DPRD Kota Makassar. Untuk terlaksananya acara ini, saya persilahkan Wali Kota Makassar atau yang mewakili Bapak Sekda Kota Makassar dan para wakil ketua DPRD menuju tempat yang telah disediakan. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya kepada para wakil ketua DPRD dipersilahkan kembali ke tempat semula. Selanjutnya, untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Andi Suarmika Esa, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya saya persilakan Saudara Ketua DPRD untuk bertanda tangan dan dilanjutkan penyerahan nota kesepakatan dan keputusan DPRD kepada Wali Kota Makassar. Pada Wali Kota Makassar dan Ketua DPRD disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali.
Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Pimpinan rapat saya terima. Terima kasih kepada saudaraku Andi Iswarmika Esa, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, yang telah membantu saya dalam memimpin rapat. Peserta rapat paripurna Dewan Hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini, perkenankanlah saya atas nama pimpinan Dewan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar serta seluruh jajaran eksekutif, para unsur forum koordinasi pimpinan daerah dan hadirin yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal sampai dengan selesainya. Akhirnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini saya nyatakan ditutup secara resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.